Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Merangin akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Elda Zahara SD 226 Telentam 2. Dan saya Sarta Saputri dari SMP Negeri 57 Merangin. Dan saya Dina Putri Pratiwi dari SMA Negeri 8 Merangin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sakta. Waalaikumsalam Bu Elda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Elda. Bu Elda gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu Sakta, hari ini kita akan melaksanakan seperti akademik untuk itu. Yang pertama itu kegiatan praobservasi. Nah, untuk kegiatan awal ini kita akan membicarakan penilaian dulu. Dalam kegiatan ini saya akan mengamati coach dan coachee dalam melaksanakan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur kita, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian dan bagaimana coachee menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian di sini Ibu jangan lupa agar disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Yang dimana prinsip coaching itu kan ada 3, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi pertanyaan saya Bu ya, yang pertama, kira-kira fungsi apa yang Ibu lakukan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu. Dalam kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu. Ada present atau hadir secara penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian kompetensi ini kan ada 3. Kalau lebih spesifik lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau mungkin kehadiran yang saya mau tonjolkan atau spesifikkan mungkin Bu mendengarkan aktif serta memberi pertanyaan yang berbobot, karena apalagi pertanyaan berbobot ya Bu itu kan adalah awal kunci kita bisa menggali coachee. Jadi saya harap saya bisa lebih spesifik terhadap kompetensi yang ketiga. Iya. Kemudian Bu ya, Bu Sakta, pertanyaan terakhir, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching kali ini? Sejalan dengan kompetensi yang spesifik tadi yang saya mau tonjolkan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Tentu indikator yang akan saya tuju adalah bagaimana saya bisa menggali coachee agar coachee bisa menjawab dan menggali masalahnya sendiri serta menemukan solusinya sendiri. Iya, mungkin sampai di sini kegiatan praobservasi kita. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar, sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan alur kerja. Semangat ya Bu, semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Elda. Bu Dina sudah siap? Oke, siap. Selamat sore Bu Dina. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Sakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dina, sore ini kita bincang-bincang santai ya Bu. Iya, boleh. Karena Bu Dina ini SMA, jadi mungkin ada
pengalaman atau sekedar kegundahan hati mungkin yang nanti bisa dibicarakan kepada saya, apa Bu? Oke, Kalau boleh tahu? jadi saya akhir-akhir ini lagi pusing sama anak-anak ini karena minat belajar anak ini, terutama bahasa Inggris, karena saya mengajar bahasa Inggris tuh sangat kurang dan cenderung menurun sehingga anak-anak ini pada malas untuk mengumpulkan tugas ini Bu Sakta. Oke. Oh, jadi di SMA itu masih ada yang tidak minat bahasa Inggris ya, Bu ya? Masih Itu banyak sekali. terjadi di kelas berapa, Bu Dina? Kebetulan saya mengajar di kelas 11 atau lebih tepatnya di fase F Bu Sakta. Jadi memang minat Oke, anak itu baik. sedikit menurun karena itu tadi kurang dalam bahasa Inggris sehingga mereka malas untuk mengumpulkan tugas. Ya, mohon maaf sebelumnya Bu Dina. Kalau di kelas 10-nya apakah gurunya berbeda atau sama dengan Bu Dina juga di kelas 10? Kebetulan di semester sebelumnya itu berbeda gurunya. Saya di kelas 10 itu mengajar mapel yang berbeda. Jadi mereka bertemu sama saya, tetapi mata pelajarannya berbeda. Nah, pada saat mereka naik ke kelas 11 atau fase F, ternyata mereka bertemu dengan saya dengan materi yang pelajaran yang menurut mereka itu agak sedikit sulit gitu. Nah, jadi mereka kurang memahami pembelajaran bahasa Inggris sehingga pada saat pembelajaran dengan saya anak-anak minat belajarnya menurun dan tugas-tugas pun hanya sedikit yang mengumpulkan. Begitu Bu Sakta. Oh iya, berarti pernah bertemu secara itunya orangnya ya, tapi di Ya. mata pelajaran yang lain ya. Oh iya, baik. Bu Dina, kira-kira karena minat siswa berarti ya masalahnya. Menurut Bu Dina, apa sih yang menyebabkan siswa itu tidak berminat belajar bahasa Inggris? Mungkin dari saya mungkin Ibu, saya mengajarnya terlalu monoton, tidak adanya variasi sehingga anak itu cepat bosan gitu. Apalagi saya menggunakan model pembelajaran itu yang masih lama yaitu teacher center gitu kan, center. Jadi minatnya anak itu menurun. Baik. Nah, selain dari Bu Dina, ada nggak faktor X yang mungkin mempengaruhi siswa itu? Apakah dalam mata pelajaran lain juga seperti itu, atau memang dalam bahasa Inggris saja? Mungkin Eh, Sepenglihatan atau saya merasa itu ada di beberapa, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Tapi pada saat saya mengajar bahasa Inggris itu memang sangat jauh berbeda itu. Dimulai dari ketika saya melakukan diskusi atau percakapan yang menggunakan bahasa Inggris itu memang anak itu memang tidak bisa gitu. Nah, ternyata setelah saya cari tahu, faktor X-nya ini tadi anak itu dominan beranggapan bahwasanya bahasa Inggris itu sulit dan juga bahasa Inggris itu tidak penting untuk dipelajari karena kan bahasa asing. Mereka beranggapan untuk apa mereka belajar bahasa Inggris. Toh saya belum tentu juga nanti ketemu sama native speakernya atau bulenya langsung gitu. Nanti pada saat saya selesai sekolah juga belum tentu ada kegunaannya pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Itu Bu Sakta. Suaranya mute Bu Sakta. oh iya, berarti ada stigma atau stereotip dari siswanya dulu ya, Bu ya. Sehingga pada pembelajaran jadi udah nampak. Ya. Jadi Bu Dina, kalau permasalahannya seperti itu, seharusnya menurut Bu Dina dalam belajar bahasa Inggris siswanya harus seperti apa, Bu? Saya menginginkan siswa itu aktif Bu ya gitu. Terus juga mereka mau mencoba berbicara menggunakan bahasa Inggris. Kalau salah tuh kan itu tidak jadi masalah. Nanti kan kita perbaiki bagaimana lebih baik lagi ke depan gitu. Nah,
Terus juga karena mental anak ini yang kurang gitu Bu. Dan juga saya menginginkan ketika anak itu bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, otomatis mereka harus memperbanyak kosakata. Nah, dari banyaknya kata itu juga yang anak itu harus bisa gitu. Nah, sementara anak ini minim kosakatanya, Ibu. Pada saat saya coba tes aja barang-barang di sekelilingnya lebih banyak nggak tahu daripada tahunya, Bu Sakta. Setuju dengan Bu Dina bahwa untuk memperkaya bahasa memang harus kata-katanya yang diperbanyak ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong sebelum ini kan sudah berjalan semesternya lumayan udah 3 bulanan lah ya Bu ya. Iya Bu. Apa saja sih Bu yang sudah Bu Dina lakukan sebelumnya untuk memperbaiki atau meningkatkan minat anak Bu dalam belajar bahasa Inggris? Oke. Saya sudah mencoba di awal-awal, saya memang sudah mendiagnostik kan Bu ya, minat bakat anak ini di dalam pembelajaran bahasa Inggris tuh yang seperti apa gitu. Saya di awal sudah dapat, akan tetapi selama pembelajaran berlangsung beberapa bulan ini memang sayanya yang kurang aktif lagi atau kurang jeli dalam memilah. Misalnya saya memberi materi pada saat pengelompokan itu saya masih umum pengelompokannya, tidak sesuai dengan yang saya diagnostik awal, saya analisis di awal. Itu yang saya kurang konsistennya. Dan juga saya juga ada mencoba sedikit demi sedikit varian yang terbaru, misalnya saya memberikan ice breaking, ada sedikit minat anak itu sudah ada kosakatanya yang bertambah sedikit. Cuman ketika saya tidak melakukan ice breaking itu memang anak itu belajarnya jadi menurun lagi Bu. Jadi memang harus ada pemantiknya gitu dalam menyemangat belajarnya mereka. Anak itu terlalu dominan. Kalau misalnya saya ajak game, ya game itu aja yang diikutinnya. Bu, ayo Bu kita main game. Sementara untuk pembelajarannya mereka ogah-ogahan atau tidak mau. Bu, nanti aja deh Bu, minggu depan atau sesudah istirahat aja Bu, kita hafalan aja Bu gitu. Akhirnya ya saya ikutin. Nah, tapi sesuai kesepakatannya tadi ternyata di lain waktu mereka juga tidak konsisten atau tidak sesuai gitu. Nah, tetap saja minat belajar anak itu tetap menurun dan tugas-tugasnya tetap seperti itu saja seperti di sana. Oke, baik Bu. Dari beberapa strategi atau usaha yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, sekarang posisi atau skala siswa minatnya itu berapa Bu? Dari 1 sampai 10 ya Bu? Oke, kalau dari 1 sampai 10 kayaknya masih 6 Bu. Oh, berarti tapi udah lebih dari setengah berarti ya? Udah kayak 60% jadi. Ya, 60. Nah, kalau yang Bu Dina inginkan, idealnya di posisi berapa siswa dalam minatnya belajar bahasa Inggris? Ya, karena minimalnya tadi kan sudah sampai 60%, saya menginginkannya kalau bisa sih Bu, nggak harus sampai 100, bisa 80% aja Bu untuk mendekati sesuai yang saya inginkan dari siswa tersebut. Cukup 80% saja Bu. Oke, ya berarti dari 6 ke 8 ya skalanya ya Bu ya. Baik, nah tadi kan Bu Dina bilang bahwa pada sebelumnya sudah melakukan beberapa varian, ice breaking dan lain-lain. Ada nggak Bu cara lain untuk bisa mencapai tujuan Ibu di skala 8 tadi? Mungkin saya akan mencari cara atau mencari model-model pembelajaran yang baru akan saya terapkan di kelas dan akan saya coba di anak-anak. Mungkin salah satunya itu tadi karena mereka mau game, mungkin nanti model pembelajarannya saya gunakan berbasis game online gitu Bu ya. Nanti saya masukkan pembelajarannya atau sesuai tema pada hari itu saya mempelajari apa gitu. Biar semangat anak itu meningkat
dan juga nanti strateginya ya harus saya selipkan dengan break gitu, mungkin karena memang anak itu kepengennya ice breaking ya, jadi saya akan selipkan ice breaking yang berbeda setiap kesempatan saya mengajar, seperti itu. Wah, bagus Bu. Tujuannya agak visioner ya Bu ya. Semoga terlaksana dengan baik. Nah, dengan tujuan yang ingin Bu Dina tadi sampaikan, ada nggak? Itu kan kalau proses dalam kelas ya Bu. Nah, ada nggak kalau yang bisa diusahakan di luar pembelajaran mungkin Bu? Mungkin kalau di luar pembelajaran itu nanti saya akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat, strategi apa yang bisa kita terapkan bersama untuk pembelajaran bahasa Inggris gitu, atau berbagi praktik baik gitu. Nah, misalnya saya membuat model pembelajaran game learning ini, ketikanya saya sukses dan saya berhasil menggunakan, mungkin nanti saya berbagi kepada rekan sejawat saya untuk diaplikasikan atau diimplementasikan di kelas rekan sejawat saya tadi. Luar biasa Bu Dina. Nah, sekarang pada semua rencana dari Bu Dina tadi, gimana rencana untuk mencapai tujuannya kan sudah. Nah, Ibu mau ngapain dulu? Awal prosesnya itu mau ngapain dulu? Apa yang diperbaiki dulu, Bu? Oke, mungkin di awalnya nanti ini, setelah saya tahu diagnostik awal ini, nanti saya pilah kembali dan saya akan sesuaikan dengan model pembelajaran, dan juga saya akan menyiapkan beberapa strategi pembelajarannya, dan saya mulai dari diri saya dulu untuk menyiapkan semuanya agar pada saat pelaksanaan di kelas nanti sesuai dengan rencana dan anak-anak semangat untuk belajar bahasa Inggris dan meningkat, serta seketika saya memberikan tugas, saya pilah kembali tugas yang seperti apa yang akan saya berikan, sehingga anak ini nanti mau mengumpulkan tugas tanpa harus dipaksa karena keinginan mereka sendiri gitu, karena mereka untuk bahasa Inggrisnya atau kosakatanya sudah mulai meningkat, seperti itu Bu Sakta. Ya, baik, sudah rinci ya Bu. Nah, kira-kira nanti Bu Dina melakukan semua komitmen yang Bu Dina akan lakukan itu sendiri atau tim Bu? Nanti pada kedepan. Mungkin kalau untuk pembelajarannya saya sendiri. Nah, kalau saya akan menggunakan media pembelajaran, misalnya saya membutuhkan Infokus ataupun komputer, nah nanti saya mungkin akan berdiskusi dengan rekan saya yang sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan guru TIK-nya, dan juga nanti saya akan meminta juga bantuan kepada rekan sejawat seketika saya terkendala. Nanti saya akan bertanya atau meminta refleksi sama mereka, apa yang saya sudah laksanakan itu sudah sesuaikah atau belum, atau ada yang perlu ditambahkan, seperti itu Bu Sakta. Baik, bagus sekali ya Bu. Semangat, tetap semangat Bu Dina. Semoga apa yang Bu Dina lakukan itu nanti rencananya berhasil. Nah, kira-kira setelah bercerita kita panjang lebar, bagaimana perasaan Bu Dina? Apakah sudah merasa lega? Apa yang Bu Dina dapatkan hari ini? Oke, yang saya dapatkan dari perbincangan dengan Bu Sakta hari ini, saya sangat lega sekali karena saya sudah sharing, walaupun kita berbeda jenjang Bu ya, tetapi itu tidak tidak menjadi permasalahan. Saya akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, dan kedepannya saya akan lebih giat lagi membuat modul ajarnya secara terinci dan lebih spesifik lagi sesuai dengan minat dan bakat anak, dan tidak akan henti-hentinya untuk belajar, menemukan atau inovasi yang terbaru. Ya, alhamdulillah ya Bu Dina. Semoga
terrealisasi dengan baik rencananya. Ada satu tambahan lagi dari saya bahwa jangan lupa untuk membuat refleksi ya Bu, Ya, karena itu kan, menjadi masukan dan acuan juga baik terhadap siswa dan terhadap kita sendiri supaya juga nanti bisa dijadikan refleksi untuk contoh dari teman kita, rekan sejawat kita Bu. oke, baik, Sata. Ya, demikian ya Bu, pembicaraan kita hari ini. Saya akhirnya Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Sakta. Ya, Assalamualaikum Bu Sakta. Waalaikumsalam Bu Elda. Iya, kegiatan coachingnya tadi ketika saya observasi itu sudah berjalan sesuai dengan alur ceritanya, sudah berjalan dengan bagus dengan baik. Jadi ini ada sedikit pertanyaan setelah pasca observasi dari kegiatan coaching yang telah dilaksanakan. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa nanti juga mungkin ada tambahan dari Bu Elda bahwa karena tadi saya spesifiknya pertanyaan yang berbobot, mungkin kalau dalam skala 1 sampai 10 saya sudah memaksimalkan potensi bertanya saya yang berbobot itu mungkin di skala 7 sudah mungkin Bu, sudah tercapai indikatornya. Dengan itu nampak dari cerita panjang yang sudah dibeberkan oleh Bu Dina bahwa memang mengalir gitu Bu. Iya Bu ya. Ya, saya juga sebagai observer tadi itu sudah sudah melihat atau menyaksikan bahwa kegiatan coaching tadi itu sudah berjalan dan sesuai dengan alur cerita, dan Bu Sakta pada melaksanakan coaching itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot hingga Bu Sakta dapat menggali lebih dalam dan lebih spesifik lagi permasalahan, dan Bu Dina sebagai coachingnya dapat menceritakan segala permasalahannya dapat mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Nah, untuk pertanyaan untuk yang kedua ya Bu, yang terakhir itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya sehingga kegiatan coaching ini berjalan lebih baik lagi gitu Bu? Untuk kompetensi yang mau dikembangkan pada berikutnya Ibu ya mungkin ketiganya ya Bu, karena memang ketiga itu memang saling terikat kan. Kalau kita tidak bisa untuk menspesifikkan satu saja, mungkin kedepannya saya akan belajar lebih banyak, latihan lebih banyak, karena kan untuk merefleksikan supaya kita tahu apa kurangnya. Jadi mungkin di masa depan saya mau memperkuat ketiga kompetensi itu Bu dalam prinsip dalam kompetensi coaching. Baik. Nah, kegiatan coaching ini menurut saya sebagai observer itu sudah sangat luar biasa. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Tetap semangat dan tetap optimis. Nah, Ya, Bu. mungkin kegiatan observer pada hari ini mungkin sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.